Jadi sebagai wanita secara sunatullah, mari kita tafakur. Apa tujuan kita ada di dunia ini? Saat ini Bunda terlahir sebagai wanita, qadarullah sebagai dokter kandungan, qadarullah sudah menikah, sudah menjadi ibu, insya Allah nanti bisa segera menjadi nenek gitu ya. Jadi untuk apa sih sebenarnya ini? Apapun yang kita jalani sepanjang hidup kita, apa yang harus kita tujukan? Kalau kita memandang satu jalan yang lurus gitu ya. Kalau saat ini Bunda Meti sedang ada di Jambi. Bunda ingin ke Jakarta. Bunda tahu tujuannya dari rumah ke bandara, cari flight pesawat barangkali ya, melalui transportasi udara sampailah ke Jakarta. Tapi kalau tujuan Bunda nggak tahu untuk apa, Bunda mau ke Jakarta, tapi Bunda akhirnya ngambil flight ke Aceh dulu, terus transit sampai ke Kalimantan, terus ke Ambon, ujung-ujungnya ke Jakarta juga. Akhirnya banyak jalan yang tersia-siakan karena tujuan hakiki kita nggak dapat. Jadi sebelum kita mau sekarang mempersiapkan kita pernikahan kah, hamil kah, bersalin kah, punya anak, kesehatan kah, apapun itu hanya tujuan yang sifatnya halte pertama. Jadi mari, ayo sama-sama tujukan bahwa apa yang kita sharing hari ini, Bunda sharing hari ini, kita tafakur sama-sama. Untuk apa kita ada di dunia? Untuk sekedar sehat kah, kaya kah, happy-happy, having fun, untuk menikah kah, untuk jadi orang terkenal, untuk menjadi orang yang menguasai, atau kita kembali kepada hakikat kita sebagai manusia. Aku menjadi ibu adalah untuk bisa melahirkan generasi yang mampu memakmurkan bumi. Aku terlahir sebagai wanita hamba Allah. Aku ingin menjadi orang yang selalu beribadah kepada Allah. Aku ingin menjadi seorang khalifah fil ard gitu. Aku ingin melakukan apapun nantinya ketika menjadi istri, menjadi ibu, menjadi uh, apapun lah gitu yang kita diambangkan pada Allah adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi, hari ini pun kita belajar bukan untuk sehat, mari luruskan tujuan yang paling hakiki, yang paling jauh, yaitu adalah tujuan yang pasti benar, yaitu ridho Allah. Jadi jawaban akidah yang pertama. Nah, untuk itulah akhirnya kita sama-sama mulai mengenal diri kita hari ini. Ya Allah, ternyata benar, aku ini diciptakan sebagaimana kalau kita membaca Quran surat Shad, ya surat ke-38 ya, ayat 71 sampai 72, ketika Allah berfirman berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia. Kita ini semua manusia kan, gitu. Dan Allah menciptakan manusia Adam dari tanah. Kemudian Allah sempurnakanlah kejadian Adam dari tanah, sempurnakan kejadiannya dari tanah, lalu Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Dan maka hendaklah kamu sujud kepadanya, pada malaikat gitu ya. Nah, jadi intinya dari kisah yang kita baca ketika Allah berfirman kepada malaikat menceritakan kejadian anak manusia pertama yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam yang berasal dari tanah disempurnakan, berarti kalau begitu kita ini sebagai manusia, sebagai wanita, kita ini terbangun dari tanah dan kemudian setelah sempurna jasadnya Allah tiupkanlah kita ruh, sehingga Allah ingin ketika Allah berfirman dalam surah yang lain, tidaklah Allah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah ingin menciptakan manusia selain untuk beribadah, untuk menjadi khalifah fil ard, yang sebagai tugas sebagai khalifah adalah kalau ditinjau dari sudut bahasa etimologis, khalifah artinya penerus perwakilan. Kalau manusia tidak berkembang biak, tidak menikah, tidak berketurunan, terbayang ya nanti yang ada di muka dunia hanya koloni nyamuk gitu. Manusia punah. Sehingga Allah ingin terjadinya kekhalifahan, artinya bukan berarti hanya pemerintahan khalifah, bukan. Secara etimologis bahasa, khalifahnya penerus, yang menerusi si fulanah, si fulan, anak, cucu, keturunannya. Nah, untuk konsep besar ini, ilmu obstetri ginekologi, ya yang Bunda emban sebagai dokter kandungan, ketika Bunda belajar puluhan tahun sebagai obstetrician and gynecologist, ternyata Allah sudah mengajari ilmu kebidanan ini dalam Quran. Surahnya surah tentang wanita, An-Nisa ayat 1. Masya Allah. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisa. Jadi di sini yang pertama kali Allah firmankan, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Tuhanmu. Allah kembali menyuruh kita, hai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu seorang diri.
Hari ini kita yang belum menikah seorang diri. Nanti daripadanya Allah menciptakan istrinya, ya kalau kita lelaki atau kita kalaupun seorang istri ya suami kita. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan Allah sekali lagi berfirman, bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu lamin dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi konsep untuk kita berkembang biak, beregenerasi, bereproduksi, Allah yang pertama. Ketika Allah akan menciptakan kita seorang diri dan pasangan dan berkembang biak, Allah pesankan kepada kita bertakwalah kepada Tuhan. Ya, jadi jangan bingung nanti kalau mau menikah untuk mencari pendamping hidup. Iya, untuk aku semakin takwa, gitu ya. Nah, untuk itulah Allah bekali orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah ingin memperkembangbiakkan manusia. Allah sebutkan berulang kali disuruh bertakwa. Dan Allah berikan suatu pedoman yang tidak ada keraguan, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu dalam ayat yang lain, surah yang lain, surat Yunus ayat 57, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh syifa, ya petunjuk, petunjuk ya penyembuh, dan kemudian adalah petunjuk hudan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi mari kita genggam Quran, kita genggamlah pedoman kita ini. Kenapa kita genggam? Karena nanti apa namanya? Akan menjadi suatu konsep visi misi yang dibangun oleh pasangan. Apakah nanti calon imamku atau calon istriku sudah sama-sama tahu bahwa ada pesan Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan tanah. Inilah visi misi ketika kita hendak mempersiapkan diri kita untuk bisa apa? Untuk bisa menjaga keluarga kita terjaga dari terhindar dari api neraka. Jadi menikah adalah untuk menyempurnakan agama. Ya, jadi bagaimanapun menikah untuk punya anak, punya keturunan itu adalah prioritas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk menemukan tambatan cinta hati itu prioritas kesekian kalinya. Ayo azamkan bahwa hari ini kalaupun kita menikah nantinya, kita menikah maka alhamdulillah ya Allah separuh agamaku sudah sempurna dan aku ingin separuhnya lagi aku jaga untuk bertakwa kepada Allah. Suamiku, istriku, mari sama-sama kita tekadkan bahwa menikah ini adalah bertakwa. Kalau sudah bertakwa berarti apa? Sami'na wa ata'na. Lakukan, dengarkan, lakukanlah, patuhilah apa yang Allah perintahkan. Jauhilah apa yang Allah larang. Dan bagaimana suatu yang merupakan pedoman dari Quran ini, ya dan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah, ya untuk menjadi wasilah kita mengenal Allah. Jadi ada suatu puisi ya dalam bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hari ini barang siapa yang mau mengenal dirinya, kesehatan dirinya kah, ilmu tentang dirinya kah, ditujukan untuk mengenal Allah yang Maha Besar. Jangan lupakan Allah, termasuk nanti ketika kita menikah, ya. Ketika kita sudah mulai melakukan hubungan suami istri, jangan lupakan bagaimana Allah ingin kita bertakwa. Baca bismillah, berdoa, sholat sunnah sebelum berjimat, berdoa. Juga bukan hanya asal-asalan. Karena kita ingin diembankan suatu amanah lahirnya khalifah, generasi pewaris, penerus, di mana penerus yang kita akan lahirkan adalah terdiri dari jasad, ruh, dan akal. Jadi kalau sekarang ke dokter medis, ke dokter kandungan hanya mau promil, persiapan kandungan hanya melulu mikirin jasad, mikirin sifatnya jasmani, kurang sempurna. Bukankah tadi Allah membentuk Nabi Adam dari tanah, lalu Allah tiupkan ruh, berarti kita harus memberikan nutrisi ruh juga kepada kalbu kita, agar kita menjadi manusia yang sempurna. Jadi apa yang perlu dipersiapkan? Mari kita persiapkan nutrisi ruh kita. Kalau kita baca satu ayat ya dalam Quran surat Ibrahim ayat 26, perumpamaan kalimat buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit. Jadi kita ibaratkan kita adalah akar pohon orang tua yang harus punya akidah tauhid yang kuat. Karena ketika
kokohnya bibit dalam tanah, sehatnya bibit dalam tanah, dia akan bisa tumbuh batang-batang yang kokoh yang kelak menghasilkan generasi-generasi terbaik, ya berupa ibarat pohon yang rimbun, rindang, buahnya lebat, rasanya manis, gitu ya. Supaya nanti kita bisa tadi sebagai orang tua menyiapkan lahirnya generasi Quran. Jadi Quran sebagai pedoman tauhid akidah. Mari kita belajar bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadi ibu dengan cara membuka Quran surat Ali Imran. Karena dari keluarga Imran kita bisa banyak belajar bagaimana mempersiapkan keturunan yang baik. Kenapa Imran kita pilih? Karena Allah berfirman, bagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 33, Allah telah memilih Nabi Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Jadi Imran bukan nabi, tapi Allah sejajarkan dengan para anbiya nabi agar kita membaca Quran, mentadaburinya, mengambil ibrah. Ada apa dengan Imran? Ya, jadi istri dari Imran bernama Ibunda Hannah binti Fakuda. Ya, siapa Ibunda Hannah? Yaitu yang sangat tekun beribadah. Bahkan dalam kisah dalam Al-Quran, ketika istri Imran, Ibunda Hannah, yaitu orang tuanya dari Ibunda Siti Maryam, gitu ya, adalah ketika Ibunda Maryam yang terpilih untuk melahirkan nanti Nabi Isa, adalah keluarga manusia biasa yang mulia, yang ketika hamil, dia menazarkan Ibunda Hannah anaknya untuk berkhidmat kepada agama Allah. Nah, jadi kalau ada wanita sekarang ingin mau menikah, yang pertama diambil ibrah ilmunya adalah sambil kita sholat. Allah, izinkan aku menjadi wanita yang akan melahirkan khalifah penerus pewaris di muka bumi, ya Rabb. Agar generasi yang terlahir adalah anak-anak yang mampu berkhidmat di agamamu, ya Allah. Kalau sudah seorang wanita bernazar seperti ini, walaupun belum hamil, bukan tak mungkin Allah akan temukan pasangan yang juga bernazar sama. Sebagaimana keluarga Imran tadi, berniat jika punya anak, akan dikhidmatkan kepada agama Allah. Nah, ini yang suka dilupakan, pergi ke dokter kandungan, dok, saya ini buat penyubur dong, dok. Apakah itu bernazar? Berdoa kepada Allah, mengikuti Quran seperti ini sebagai kitabullah yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan tadi Allah menciptakan kita untuk berkembang biak, Allah pesankan 2 kali, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Tidak bisa dilepas perkembangbiakan manusia di muka bumi, tidak bisa lepas dari ketakwaan. Jadi mustahil mimpi mau melahirkan generasi baik kalau kita pun di hulu bagaimanapun tidak tahu niatnya, visi misinya dengan suami, apa yang hendak kita lakukan. Nah, Al-Quran sebagai pedoman. Jadi yang pertama kali nutrisi yang diperlukan, nutrisi ruhiyah, yaitu kita terus bermunajat kepada Allah, bernazar kepada Allah. Bahkan doanya sudah dituntun oleh nabi-nabi yang tujuannya untuk memiliki anak, sebagaimana Nabi Zakaria yang sudah beruban, tulangnya sudah rapuh, berdoa kepada Allah tanpa putus asa. Ya, Rabbi la tazarni fadan wa anta khairul warisin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Engkaulah ahli waris yang terbaik. Merayu Allah Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria itu merayu Allah dalam Quran surat Ali Imran juga. Yang berdoa, ya, Robbi habli miladunka juriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, ini suami istri sebelum nanti program hamil ke SBOG, baca doa para anbiya ini. Ini yang perlu dipersiapkan. Jangan galau. Kalau belum menikah, tidak apa-apa. Ya, jadi inilah pedoman kita. Karena apa? Karena Nabi Zakaria saja yang sudah tua, istrinya sudah menopause, mandul, ya, kok bisa ya punya keturunan? Dan Allah bilang apa? Demikianlah Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Jadi Allah bisa kabulkan. Terus Nabi Zakaria bertanya lagi dalam Quran surat Ali Imran ini yang sangat spesial, yang Bunda sharing di awal sebelum kita galau untuk bagaimana ya ini mempersiapkan kehamilan. Baca surat Ali Imran ini. Banyak kisah-kisah yang kita teladani dari sini. Nabi Zakaria ditanya kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku satu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari. Jadi kalau kita sudah menikah misalnya, ayah, kita mau program hamil. Kita program hamil Quran yuk. Apa itu Bunda Umi? Kita program hamil seperti Nabi Zakaria. Apa itu? Yuk tidak berbicara kepada manusia 3 hari. Kita iktikaf yuk.
Ayah boleh di masjid, ibu di mihrab di dalam kamar. Kita zikir yuk ayah, pagi dan petang. Itu siapa yang ngajarin? Allah. Dalam Quran surat Ali Imran. Masya Allah. Inilah program Hamil Quran. Yang kadangkala banyak orang tak paham, tak membaca, hanya sekedar membaca, tapi tidak diimplementasikan kepada kehidupannya. Karena dengan begini Allah pun ridho. Ya Allah, ini ada pasangan suami istri baru. Ya, ataupun ya pasangan yang belum menikah, seorang wanita muslimah usia dewasa yang ingin menikah. Sudah begini niatnya Allah. Hambaku yang sudah berniat seperti ini adalah orang-orang yang pasti aku rahmati, kata Allah, insya Allah. Jadi perumpamaan orang yang tidak berzikir dan berzikir ibarat orang yang hidup dan nikmati, beda. Jadi program hamil sebelum ini, sebelum kita hamil adalah banyak takarub kepada Allah, tidak banyak bicara, gitu ya. Terus kita berzikir pagi dan petang. Sehingga doa adalah solusi pertama. Bagaimana Nabi Zakaria juga tidak selalu merayu Allah, ya. Alam aku bidu'aika rabbi syaqiya. Aku belum pernah ya Allah kecewa berdoa kepadamu, duhai Tuhan. Nah, ini doa-doa inilah yang membuat Nabi Zakaria yang sepertinya akal kita mengatakan tidak mungkin, sudah tua, sudah sepuh, istrinya sudah menopause, sudah mandul, punya anak. Tapi mudah bagi Allah. Allah yang menggenggam semua yang lain. Selesai kita tadabbur Quran, mempersiapkan nutrisi ruh. Kemudian kita beralih ke nutrisi jasmani atau jasad. Ya. Bagaimana? Jadi ilmu untuk mempersiapkan nutrisi jasmani atau jasad dalam ilmu kedokteran disebut ilmu kesehatan reproduksi. Apa itu reproduksi? Bagaimanapun bertujuan untuk meregenerasikan keturunan, keberadaan jenis kita sebagai human being. Kalau kita nggak berketurunan ya manusia punah, gitu ya. Jadi ilmu reproduksi adalah juga mengatur kesehatan laki-laki dan perempuan. Ya, di mana di sini meliputi di Indonesia sendiri ada kebijakan pemerintah meliputi kesehatan ibu dan anak, kontrasepsi yang tidak melanggar syariat, kesehatan reproduksi remaja, jangan sampai remaja terjerumus kepada hidup bebas atau seks bebas gitu ya, sehingga tercegahlah ia para remaja dari infeksi menular seksual termasuk HIV dan pencegahan penanganan terjadinya komplikasi dari abortus kriminalis gitu ya, kesehatan reproduksi usia lanjut, kemandulan, sampai pencegahan penyakit-penyakit kronis pada wanita termasuk penyakit keganasan atau kanker. Jadi inilah ilmu kesehatan kandungan reproduksi wanita yang secara ranah keilmuan Dr. Meti atau Bunda adalah yang selalu ingin sebagai penyuluh di hulu mengingatkan kaumnya, mengingatkan anak mulai dari usia remaja agar mari kita menjaga kesehatan reproduksi kita. Bagaimana kita mulai? Jasad sesuatu yang zohir, ada bendanya, yaitu seorang pria punya organ reproduksi, nanti outcome-nya menghasilkan sebutir sperma. Seorang wanita punya organ reproduksi, indung telurnya menghasilkan telur. Secara takdir Allah menikah, sama-sama berdoa kepada Allah, mencukupkan nutrisi, yang tadi ya, ruhiyah tadi dengan banyak berdoa, banyak berzikir, banyak iktikaf gitu ya. Mereka sunatullah ditemukan, terjadilah proses fertilisasi, kemudian Quran juga telah menuntun kita sebagai hamba Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Manusia diciptakan dari yang pertama sulalatun mintin dulu, kemudian nutfah ya, air yang hina, alaqah segumpal cairan darah, kemudian mudigah segumpal daging, izam atau lam dibungkus oleh tulang ya, kemudian nakrum bentuk yang sempurna atau lam. Sehingga kita kembali tadabbur Quran, Masya Allah. Ketika Quran, Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang pertama, sulalatun mintin. Sama sebagaimana tadi Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia Adam dari tanah. Sama, ketika Allah ingin menceritakan berfirman tentang ilmu reproduksi, Allah juga mendahulunya di ayat 12 Al-Mu'minun dari sulalatin mintin. Lalu nutfah, kemudian alaqah, mudigah, idam, lam, dan janin ya. Dan kemudian Allah tiupkan ruhnya. Jadi Allah tiupkan dulu nih sifatnya jasmania, lalu setelah template-nya selesai, Allah tiupkan ruhnya.
Lalu Allah berikan panca indera, pendengaran, penglihatan, dan hati. Sudah dewasa, ada yang pikun, wafat, masuk ke dalam tanah lagi. Dan nanti akan dibangkitkan, hidupkan kembali di yaumul akhir, ya, termasuk yaumul hisab dan yaumul qiyamah. Nah, jadi proses perjalanan anak manusia di dunia ini, janganlah sampai kita tidak tahu. Sebagai seorang wanita yang Allah titipkan amanah bersemayam dalam rahim setiap insan yang berjenis kelamin wanita, sadarlah duhai para calon ibu. Ketika Allah sudah mulai dari sulalatun mintin, ya, kemudian nutfah tadi, sperma dan telur, kemudian Allah jadikan tadi alaqah, Allah jadikan mudiga. Ternyata selama pertemuan 40 hari pertama berbentuk nutfah, kemudian alaqah 40 hari kedua, dan kemudian 40 hari ketiga dalam bentuk mudiga. Selama itu pula 40 kali 3, 120 hari Allah tiupkan ruh kepadanya. Di sini banyak wanita-wanita muslimah lalai. 120 hari kalau dibagi 30 hari berarti 4 bulan pertama. Itu pasti ibu-ibu yang tak tahu kisah ini semangatnya kendor, akhirnya dia hanya terpuruk dalam mual muntah yang berlebihan, banyak bapernya, banyak ngeluhnya, dia tak sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah untuk menjadi manusia, wanita yang tangguh. Ujian tadi kalau dia kuat melawannya, maka akan dia mencukupkan kebutuhan jasmaninya, jasadnya, terbentuklah manusia sempurna tadi jasadnya, sehingga siaplah Allah tiupkan ruh di sana. Dan di sana ketika Allah tiupkan ruh, Allah juga ingin setiap insan anak manusia dalam kandungan untuk bersyahadah rububiyah. Bayangkan, periode krusial ini Allah tiupkanlah ruh di sana dan Allah tetapkan di sana amalnya, umurnya barokah atau tidak, rezekinya sama takdirnya. Jadi kalau ibu lupa berdoa yang ada ngedumel, ngegrungung aja gitu ya, akhirnya anaknya pun barangkali, ya gimana, nggak meminta sesuatu yang takdir yang baik. Bukankah doa adalah senjata umat Islam yang memohon kepada Allah, Allah Maha Pengabul doa, Allah mujibas sa'il. Ya, dan kemudian ketika Allah tiupkan ruh, Allah ingin kita bersyahadah rububiyah. Kita semua sudah bersyahadah dalam kandungan ibu kita, mengakui Allah Tuhan kita. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, ruh kita dalam kandungan ibu kita menjawab, benar Tuhan, benar Allah, kami telah menyaksikan. Dan diizinkanlah 16 pekan, Masya Allah, dalam dunia obstetrik ginekologi, dunia ilmu kedokteran kandungan, fungsi panca indera pendengaran, anak sudah berfungsi. Ketika Allah berfirman, sudah mendengar. Terbukti dari riset-riset ilmiah, ketika USG didengarkan, murotal audio, anaknya langsung sujud. Ya, ada di video-video YouTube. Dan memang sudah ada penelitian, memang bayi itu mendengar. Bahkan bayi bisa kaget kalau ada yang suaranya keras gitu. Nah, ketika anak itu bersyahadah rububiyah, anak sudah bertauhid, jadi kalau ada anak-anak yang terlahir kemudian di dunia ini jauh dari mengenal Allah, lupa sama Allah, tak kenal Rasulnya, barangkali tadi telinga sang anak dalam kandungan tak pernah mendengar ibunya membacakan kalamullah. Jadi itulah yang membuat sebelum kita berpikir makan asam folat, bagaimana kita tahu hakikat, bagaimana dalam rahim seorang insan Allah akan susun jasad tadi ya, dari mulai sulalatun mintin, kemudian tadi nutfah alaqah mudigah nakhrum, lam dan nakhrum, kemudian setelah sempurna 120 hari Allah tiupkan ruh dan Allah minta kesyahadahan rububiyah kita kepada Allah kalau kita sudah bertauhid. Dan pantaslah ketika Rasulullah bersabda, setiap anak Adam itu pasti sudah beragama Islam, ya bersyahadah. Tapi yang membuat dia tidak Islam adalah orang tuanya. Karena itu kita jangan sampai hamil di trimester pertama hanya galau saja, hanya mengeluh saja, lupa berdoa, lupa menyiapkan nutrisi terbaik sehingga anak kita pun bingung ketika bersyahadah, nih maknya kok ngedumil mulu sih mak. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, kemudian ini ya sudah ditiupkan tadi ruhnya, memohonlah kepada Allah agar nanti anak kita diberikan takdir terbaik. Tentukan kadar rezekinya, batas umurnya, amal perbuatannya, apakah tergolong celaka atau beruntung. Ya. Jadi jangan sia-siakan, makanya marilah kita mengenal sebelum kita punya anak, sebelum kita menikah, mari kita kenali diri kita. Ada dokter Miki di depan layar gadget atau laptop, kita lihat aja bangunan tinggi, misalnya Burj Khalifa. Jangan lihat sudah jadinya saja, pastilah bangunan tinggi tadi dibangun oleh sebulir pasir.
Demikian tubuh manusia, bisa bergerak-gerak ini mulut berbicara, bergerak-gerak ini kepala. Itu semua disusun oleh apa? Ternyata Masya Allah oleh sebutir sel yang sangat kecil yang tak bisa dipandang oleh kasat mata. Ukurannya nanometer, 1/1/1.000.000.000 meter. Nggak terlihat. Nah, untuk itulah kita belajar sel itu dimulai bagaimana ketika mau bereproduksi keturunan? Mengenal Allah ketika aku menggendong bayi nanti kalau engkau titipkan amanah untukku ya Allah. Ternyata mereka dimulai dari sebutir telurku dan sebutir sperma suamiku. Allah ya Rob, gitu ya. Sebutir telurku yang sangat kecil, Allah, aku kepersiapkan bibit terbaik, ya Allah, bibit unggul. Bagaimana cara mempersiapkan? Ternyata untuk mempersiapkan sel telur yang keluar dari indung telur yang lihat di sini di figur, ada di sini ovari, ya, ovari ini adalah ovarium, ya. Tidak sekonyong-konyong telur itu matang langsung keluar, langsung dibuahi. Allah ya Rob. Ternyata ada perintah di hulu, yaitu di pusat sentral otak setiap anak manusia. Nah, otak kita, pegang kepala kita. Untuk menjadi ibu yang dapat melahirkan generasi Qur'ani, Robbani. Mari tafakur, otak kita selalu terpaut kepada Allah. Caranya seperti apa? Ketika anak dalam kandungan kita sudah bersyahadah, bersyahid, bersyahadah itu artinya menyaksikan, mendengarkah, melihatkah, gitu ya. Berarti panca indera. Jadi kalau begitu, para akhwat, para muslimah, sudahkah telinga memasukkan input pesan suara yang paling baik? Suara apakah yang paling baik di muka bumi? Suara tilawah. Pesan-pesan baik yang kita maknai, artinya kita tadaburi ayat-ayatnya, apa yang baik untuk dipandang? Memandang sesuatu yang benar-benar baik. Hamparan langit, hamparan awan, hamparan pohon, hamparan hujan, hamparan daun, biji, buah. Pandang dengan kebesaran Allah. Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa kata Allah dalam Quran surat Ali Imran? Hambaku, seorang manusia yang beriman, yang disebut ulul albab, yang berakal, adalah inna fi hulki samawati wal ard wahtilafi laili wa nahari la ayati li ulil albab. Seorang yang berakal adalah orang yang memikirkan siang dan malam, langit dan bumi, ya, dalam keadaan duduk, berbaring, dan juga berdiri dengan mengingat segala yang Allah ciptakan siang dan malam, langit dan bumi, dan berkata tidak adalah yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, maka kita memandang air hujan, saat ini di rumah udah hujan. Allah, Engkau turunkan hujan, hujan membasahi bumi ya Rob, sehingga daun-daunan dapat air, nutrisi, tanahnya jadi gembur, menyedot sari di tanah, kemudian berbuah. Misalnya pohon pisang, pisangnya aku makan, kemudian aku jadi tumbuh, jadi besar, jadi sehat. Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Nah, input panca indera mata, hirupan. Ya Allah, aku hirup wangi-wangian. Siapa yang menyuruh wangi-wangian? Rasulullah. Karena Rasulullah menyukai wangi-wangian. Masya Allah. Ada minyak essence oil gitu ya, pakai diffuser di kamar tidur. Disiapkan nanti agar penciumannya baik. Kemudian apalagi? Lidah. Ada manis, asin, pahit semuanya. Difungsikan, jangan yang manis-manis saja, yang pahit juga perlu dimakan. Sambiloto, broto wali, yang pahit juga perlu difungsikan gitu. Tubuh kita ya, permukaan kulit jangan dicubit, harus pelukan yang kasih sayang dari suami. Semua input-input panca indera di otak itulah terekam menjadi suatu pesan baik, sehingga pesan baik dari dalam otak memerintahkan pesan baik juga kepada target organ di bawahnya, termasuk organ reproduksi. Jadi kalau ada gangguan haid, ada pemanjangan, gangguan haid yang mana pasti berhubungan dengan pikiran. Iya banget. Karena sesungguhnya hormon haid yang disebut gonadotropic releasing hormone, yang disebut follicle stimulating hormone, itu semua dari otak. Jadi kalau ada orang nggak haid seumur hidup, masih usia 20 tahun, misalnya qadarullah, kecelakaan, ada trauma di brain injury, dia nggak bisa haid, dia rusak hipotalamus, tidak bisa mengeluarkan hormon FSH-LH, tidak bisa haid seumur hidup, tidak bisa matang telurnya. Gitu. Dan telur ini diberikan Allah, itu sangat percaya Allah diberikan setiap wanita ketika kita semua berada dalam kandungan ibu kita, dititipi Allah 2 sampai 3 juta sel telur. Insya Allah. Dan itu akan habis ketika kita usia menopause. Jadi kalau muslimah merusak sel telur jadi kista, jadi penyakit PCOS, habis lebih banyak yang rusak. Akhirnya nanti bagaimana cadangan stok sel telur untuk dibuahi melahirkan generasi sehat? Karena Allah tidak memberikan tambahan lagi.
ovarium atau sel telur. Beda sama kaum pria, Allah cicil tiap 3 minggu atau 3 bulan paling lama diberikan bibit spermatogonium prosesnya. Telur perempuan tidak ditambah lagi. Terus, saking percayanya kepada manusia yang berjenis kelamin wanita. Kalau ada seorang anak yang mau sekolah merantau jauh, ibunya Nina 1 miliar, kamu kuliah S1 di Jakarta gitu ya. Ya, nggak usah minta lagi, mama kasih 100% gitu. Jarang ya kayak gitu, nggak ada kayak orang tua begitu. Kalaupun kaya raya pasti tiap bulan deh ditransfer gitu. Tapi Allah percaya banget sama wanita, dikasih cash dan telur untuk melahirkan generasi khalifah tadi. Ya, untuk dijaga, dan otak lah yang memerintah hormon gonadotrophic releasing hormone, follicle stimulating hormone adalah hormon dari otak untuk membangunkan sel telur masuk dalam darah. Hai telur-telur mungil yang sudah ada dalam janin tadi, ketika usia menarche atau menstruasi dibangunkan menjadi sel folikel primer, sekunder, tersier, dan akhirnya menjadi folikel matang. Ketika saatnya menikah, terjadi jima, terjadi pembuahan, berdoa dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah izinkan bertemu, kita siapkan saripati tanah sebelum kita punya telur yang sehat, sebelum sperma tadi terbentuk, Masya Allah, maka kualitas bibit unggul lah yang akan bertemu. Jadi bagaimana caranya kita menjaga supaya pusat komandonya baik otak tadi? Inputkanlah semua ke dalam otak melalui panca indera yang baik. Ya, termasuk mendengar, jangan dengar lagu-lagu terus, dengar urutan Quran. Apa ya namanya ya, jangan lepas dari kalamullah karena itu yang didengarkan yang paling baik. Dan sesungguhnya semua hormon adalah protein merupakan pesan, ya dalam bahasa Arab namanya first messenger. Seseorang, misalnya direktur ingin memberi pesan kepada divisi SDM, human resource, gitu kan, tolong rekrutmen deh gitu. Dia pasti akan kasih pesan kepada tenaga HRD. Kalau pesannya baik, pesannya kualifikasinya nanti seperti ini. Nah, itu ternyata pesan kalau bahasa kedokterannya adalah hormon. Jadi otak memberikan pesan FSH ya dan LH baik itu ke testis maupun ke ovarium dari otak semuanya. Nah, kalau pesannya baik, maka baiklah yang diturunkan. Tapi kalau pesannya negatif, ya tadi cemas, depresi, uring-uringan, gaduh gelisah, nggak bersyukur, bingung gitu ya, udah pesannya negativistik. Akhirnya hormonnya nyendet-nyendet gitu. Jadi bukan hanya di ovarium, termasuk nanti di payudara, di liver ya, di kajian yang lain lah insya Allah. Kan terlalu banyak kedokteran yang harus kita mengerti ya. Nah, jadi ayo kita kenali nih, kita haid misalnya sudah usia menstruasi, hari pertama haid. Ketahuilah para akhwat gitu, haid seorang wanita hari pertama, apa yang terjadi di otak kita? Ketika haid hari pertama, lihat grafiknya di sini, days ya, di sini days hari pertama, dinding rahim kita menstruasi mengeluarkan meluruhkan darah dari dinding rahim. Ternyata di otak kita mengeluarkan hormon FSH ya. Jadi hormon FSH di otak kita, nih hipotalamus GNRH di otak. Ah, dia haid, aku keluarkan deh FSH. FSH yang ngalir masuk ke pembuluh darah dari otak, jalan-jalan di pembuluh darah otak, turun ke leher, turun ke perut, turun ke sini gitu ya. Dia membangunkan, ada targetnya, ada reseptornya di sini, dan menerima pesan FSH di indung telur. Ada ini folikel primordial yang sudah diberikan Allah cash 2 juta butir, saatnya untuk direkrut oleh si hormon tadi. Hai folikel kecil, besar dong kamu, besar dong, besar, besar, besar. Pada usia, pada hari haid ke-14 sudah besar maksimal, kalau di USG lalui vagina, sudah ukuran 2 mm, maaf 2 cm, saatnya si telur yang besar kirim balasan surat melalui Pak Pos ke otak lagi. Hai otak, aku sudah besar. Gantian dong otak, keluarin hormon LH, luteinizing hormone. Keluar, turun lagi ke folikel. Kamu pecah deh telur, pling, pecah. Kemudian keluarlah telur, menunggu di saluran tuba, dan kemudian cangkang telurnya menghasilkan hormon progesteron sehingga dinding rahimnya menebal. Dan tadi kenapa dibuat tebal tadi adalah, maaf, mudah mundurin lagi ya. Nah, dibuat tadi tebal karena tadi ketika telur sudah matang, dia keluar gitu ya pada hari ke-14, kemudian kita terjadi jima, kita berdoa Allah merahmatinya, dia masuk berenang dalam tuba, kemudian spermanya ini membuat proses fertilisasi di sini. Ya, proses perjumpaan sperma di sini, kemudian mereka membelah menjadi 2 sel, 3 sel, dan seterusnya menjadi sel yang banyak. Pada hari ke-21 menanamkan diri di sini, keluar flektor, hari ke-21 dari haid pertama. Tidak apa-apa,
ini proses mama, Umi, Bunda, ini dedek mau nempel ke mama, butuh makan mama, membentuklah plasenta di sini antara bagian janin embrio kepada dinding rahim ibunya. Jadi ini proses pembuahan awal. Kita mundur lagi. Jadi bagaimana menghitung kapan ya telur saya ini available untuk dibuahi? Ayo kita mulailah ukur kurang lebih 3 siklus boleh sampai 6 siklus ya. Caranya dari 3 siklus sampai 6 siklus tadi pilih yang paling pendek haid. Tanggal 1 haid, tanggal 25 haid. Oh, siklus saya 25 hari selama 3 bulan. Terus yang bulan ketiga, oh siklus saya 29 hari. Bisa plus minus berapa hari. Asal interval 24 sampai 35 hari, no problem. It's normal gitu ya. Kemudian pilih dari yang terpendek, dikurangi 18. Jadi angkanya dapat 7. Oke? Kemudian yang terpanjang siklus saya 29 hari, dikurangilah 11. Jadi dapatlah hari ke-18. Jadi suamiku, aku kan subur kurang lebih ketika haidku tanggal 1, di hari ke-7 sampai 18, mari kita berhubungan, berjima, berdoa. Tadinya tidak bercakap-cakap pada orang, gitu, banyak berdoa, zikir pagi dan petang, agar nanti pada masa pembuahan bertemunya sel telur yang baik, bertemunya sperma yang baik, yang kualitas terbaik sebagai bagaimana Al-Quran sudah tuntun. Isinya adalah zikir pagi dan petang ibunya. Dan jangan lupa apa yang diasup di telinganya, yang dilihat oleh matanya, yang ditelan dalam mulutnya, yang dihirup oleh hidungnya, tubuhnya yang dipeluk dengan hangat akan memberikan input-input yang baik dalam otak seorang wanita, sehingga pesan hormonal pun turun ke dalam kandungannya, pesan-pesan yang baik juga. Itulah proses kehamilan. Pertemuan tadi jangan dianggap sepele, karena kita ingin Allah pilihkan bibit sperma terbaik, dan Allah akan rekrut sel telur yang terbaik, bukan sel telur yang masuk angin, sperma yang kurang proporsional, atau ada gangguan kromosom, gangguan gen bawaan, maaf, na'udzubillah ya, ada yang gen turunan Down syndrome. Tidak, Allah akan pilihkan yang terbaik, karena hambaku sesuai prasangkanya, dan prasangka hambaku baik padaku, dengan doa-doanya yang selalu takarub kepada Allah, memohon menghidmatkan anaknya. Kalau sudah merayu Allah, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya, Allah tak pernah kecewa, kata Nabi Zakaria. Berdoa kepadamu untuk memohon anak yang soleh, gitu ya. Juriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini yang dilantun, yang terus dizikirkan seorang ayah dan ibu. Terjadilah pembuahan, dan mereka ketika bertemu membagi apa yang dibaginya, yaitu yang disebut gen. Ini yang keriting-keriting kayak mie ini adalah gen antara ibu dan ayah, gennya bersatu ya, keriting, kemudian mereka bersejajar begini, membuat polarisasi, kutub 2, kemudian mereka membagi 2. Jadi sebagian gen ayah, sebagian gen ibu, gen adalah susunan DNA. Dan ketika pembelahan ini adalah terjadi periode yang sangat penting, karena kalau sampai salah pabrik dalam DNA kita, sel telur kita dan sperma, terjadilah mutasi susunan gen. Contoh GUG, UAGG, segala macam lah coding-coding dalam bahasa biologi. Terbalik-balik harusnya CGAG, jadinya CUA, terbalik-balik segala macam deh gitu. Jadi akhirnya terbalik-balik, gangguanlah kromosom, akhirnya janin yang keluar adalah janin-janin yang tidak sehat atau cacat. Karena apa? Ternyata DNA tadi yang mau dibagi 2 dari sel telur ayah dan sel telur sel sperma ayah dan sel telur ibu adalah merupakan nutrisi yang akan membangun DNA ayah dan ibu. Ya, apa itu nutrisi yang dibangun oleh ayah dan ibu tadi? Yang disebutlah dia asam amino. Ya, asam amino adalah protein, dan asam amino berasal dari makanan yang tumbuh di tanah dan disinari matahari langsung. Karena bagaimana firman Allah tadi? Hai manusia, engkau kuciptakan dari sulalatun mintin, nutfah, alaqah, mudiga, lam, nakhrum. Gitu. Jadi asal muasalnya adalah sulalatun mintin, jadi mau program hamil, carilah saripati tanah. Bukan berarti Bunda Meti nyuruh makan tanah, bukan. Tapi mendahulukan nutrisi yang tumbuh dari tanah. Ada pisang, petik pisangnya, makan pisangnya. Ada alpukat, ambil alpukatnya, makan alpukat. Ya, ada timun, ada kurma, semua tumbuh di tanah kan? Ya, jadi jangan lagi kalau mau program hamil, ambil pisang, masuk ke kuali, digoreng pakai tepung, baru dimakan. Ya baik saja, tapi sudah melalui transit ke dalam
wali. Sementara kita ingin dapat sulalatin mintin yang original. Karena ada unsur-unsur asam amino yang dibutuhkan oleh DNA, yang dibutuhkan oleh sperma dan sel telur tadi untuk bisa membelah dan bersatu. Tidak kekurangan bahan baku. Ya, bayangkan Bunda, ketika seorang janin bergantung nempel dalam dinding ibunya, bayangkan dia butuh aliran dari dinding rahim ibunya, nutrisi. Kalau yang dimasukkan di sini maaf mie instan, yang dimasukkan gorengan, makannya keripik, makannya cake cookies apa ya, maaf, cake cookies, apa roti gitu. Itu semua sih oke halal dibeli pakai nafkah halal. Toyib ya toyib saja. Tapi ketika esensi dari kandungannya sudah miskin yang namanya sulalatun miskin, sari pati Belanda. Ya, jadi ini bisa dilihat perbandingannya secara penelitian ibu-ibu yang memberikan nutrisi sedikit dibandingkan ibu-ibu yang memberikan nutrisi asam amino. Bedanya ini gang tikus, ini jalan tol. Makanya pertumbuhan anak Indonesia kalau emak-emaknya nggak kurang ngerti sari peti tanah, anak yang terlahir adalah kategori stunting. Indonesia 5 terbesar stunting di dunia setelah negara-negara Afrika. Miris, padahal kita negara mega biodiversitas paling besar di muka dunia, tapi kita ibu-ibunya nggak ngerti karena lapar makannya roti, lapar makannya cemilan, makannya mie, makannya pizza, makannya sosis, burger, itu semua jauh dari unsur sulalatin mintin. Coba ambil sebuah alpukat di tangan kanan, sebelah roti atau donat. Pilih semua donat deh semua. Tapi coba, donat memang tepung terigu Allah yang buat, tapi kan masuk ke dalam dapur tapak manusia. Kalau alpukat ada nggak manusia yang buat dalam kompor? Nggak ada. Mana yang sempurna? Alpukat. Tapi kalau tanya lagi, Bunda saya makan tablet ini mana lebih bagus? Makan alpukat. Mana lebih bagus pun ini nih, buatan ini makan alpukat sampai 3 kali. Bunda bilang makan korma, makan madu. Karena ingin mengembalikan fitrahnya ketika Allah berfirman, hai manusia, engkau kuciptakan dari tanah, sulalatun mintin. Itu yang esensi yang harus dipersiapkan. Ya, bagaimana tadi nutrisi dari ibu makan sampai ke pembuluh darah disampaikan kepada plasenta hari-hari kalau bahasa awamnya sampai ke janin kita yang kecil gitu ya. Nanti mau jadi apa babynya ya tergantung apa yang ibu masukkan. Apakah yang mau dimasukkan adalah rokok, alkohol, kurang gizi, makanan cepat saji, ibu-ibu yang stres ya. Nanti anaknya juga dapat transferan hal-hal itu juga. Akhirnya apa luarannya? Hamil dengan keguguran, hamil dengan plasentanya gangguan, hipertensi, pertumbuhan janin terhambat, penyakit hipertensi, preeklamsia, kejang-kejang, sampai persalinan prematur. Ya Allah, kalau begitu, banyak yang ibu-ibu hamil terjebak dalam keadaan mual, Bunda, semua pasti mual, karena memang ada hormon yang asing di tubuh, yaitu hormon plasenta. Tapi ketahuilah, saat tubuh hamil itu mual muntah berlebih-lebihan, sampai dimasukkan ke rumah sakit, ibu tersebut adalah sedang malnutrisi. Konsepnya adalah ketika kita punya uang Rp1.000 saja, kita mau berbagi Rp500, kita akan kehilangan uang kita. Tapi kalau kita punya uang cadangan Rp10.000 saja, mau dibagi Rp500, tidak terlalu kekurangan. Jadi para remaja putri yang masih usia belia yang hendak menikah, tolong cadangkan uang sebelum menikah. Tidak perlulah kalau uangnya terbatas untuk foto prewedding sampai jutaan, kalau ternyata sebelum hamil tidak pernah mengukur dirinya termasuk keadaan kadar nutrisinya. Bagaimana HB saya, bagaimana kalsium saya, bagaimana kadar folat saya, bagaimana kadar vitamin tubuh saya, nggak lebih dari 5 juta. Periksa, ya Allah saya kurang gizi. Allah, aku tak ingin yang sedikit ini anakku jadi kekurangan nutrisi. Aku ingin anakku sehat dan lebih super dariku. Suamiku, mari kita cukupkan nutrisi sebelum saya hamil. Begitu program hamilnya para akhwat muda-muda. Konseling para hamil gitu ya, dipersiapkan. Karena sesungguhnya sangatlah lalai seorang ibu dan ayah karena pada usia 8 pekan 2 bulan anak itu sudah terbentuk sempurna. Kalau tadi cuma diratapi dengan keluhan mual muntah nggak makan cuma minum air putih, itu pun nggak minum nggak makan, nangis nggak mandi ngedumel, anaknya itu jadi apa? Yang harusnya mancung jadi pesek barangkali karena hidungnya kurang nutrisi. Ya bercanda intermezzo. Karena sangatlah kita missing periode, jangan sesali kalau ada anak cacat, maaf, bibir sumbi, nggak punya tangan, nggak punya kaki, gangguan jantung, gangguan otak, gangguan mata, itu semua terjadi di 8 pekan pertama.
Jadi kalau ada orang jatuh, "Bunda USG dong," hamil berapa minggu, Bu? 5 bulan. "Takut sumbing, Bunda." "Oh, maaf, Ibu ketinggalan zaman. Pembentukan langit-langit dan bibir usia 8 minggu. Yang Ibu barangkali salah masuk ke mulutnya, ada zat berbahaya atau makanannya kurang gizi." Ya, jadi 8 minggu itu adalah periode yang sangat penting anak ini mau jadi apa ke depan. Ya, luar biasa. Nah, itu masalah nutrisi dan jangan sampai ibu yang tadi 8 minggu uring-uringan nggak karu-karuan, kenapa sekarang banyak anak hiperaktif? Maaf, penelitian sudah terbaru di WHO, terlahir dari ibu-ibu yang cemas, depresi, gaduh gelisah, dan nggak bersyukur karena ada poros otak ibu berhubungan langsung dengan poros otak bayi. Allahu Akbar. Ini yang harus diselamatkan. Penelitian terbaru, anak-anak yang menderita nanti ketika dewasa penyakit hipertensi, penyakit gagal jantung, penyakit jiwa, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit obesitas, sesungguhnya terjadi ketika ibunya menderita depresi dan cemas saat hamil dan excessive worrying. Ini riset sehingga dikatakan mother with anxietas ya akan menghasilkan attention deficit hyperactive disorder, anak-anak yang depresi dan anak-anak yang cemas dan juga anak-anak yang tantrum. Risetnya namanya epigenetika. Bunda Meti seorang peneliti di bidang epigenetika mengamati tikus-tikus yang sengaja disiksa stres, lahir anak tikus yang luar biasa ganasnya. Tapi tikus yang dikasih boboknya nyaman, bangunnya pagi, makannya selalu lengkap, dijemur, lahirlah anak-anak tikus yang santun. Itu hewan, gimana manusia? Masya Allah. Jadi kalau ada generasi yang terlahir, ini bagaimana bentuknya, akhlaknya, jasadnya yang kurang sempurna, itu adalah kesalahan manusia. Bukankah Allah sudah berfirman, "Laqad khalaqnal fi ihsan, laqad khalaqnal insani fi ahsani taqwim." Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Quran surat At-Tin ayat. Jadi kalau ada yang salah, bukan Allah yang jolim, tapi kita dengan tangan kita yang tidak tahu ilmunya, yang membuat kejoliman kepada keturunan. Sehingga nutrisi ibu, paparan racun ke dalam tubuh, ya dari polutan, dari zat pengawet, dari makanan cepat saji, pewarna, pengembang, pemutih, pelembut, apapun itu yang masuk ke tubuh seorang ibu ataupun prahamil akan berdampak kepada harmful gestation. Apa itu? Peningkatan resiko penyakit-penyakit dan anomali kelainan sampai anak-anak menderita penyakit kanker, tumor, dan lain-lain. Mohon maaf, maraknya penyakit kista endometriosis, kanker payudara pada remaja, penyakit tumor ovarium pada remaja, sesungguhnya ada reseptor gen yang sudah dibawa oleh seorang ibu ketika dia mengandung anaknya, ibunya khilaf, lupa memasukkan sesuatu yang tidak toib ke dalam mulut. Nah, jadi itulah yang Bunda Meti cerewetin gitu sebelum kita berbicara. Nanti kita mau hamil, makannya folat, tapi kita masih hidupnya belum tahu bagaimana menjaga agar khalifah-khalifah terlahir ke muka bumi dari rahim-rahim seorang ibu yang berilmu, maka kita harus paham bagaimana kesuburan dan tidak subur. Seorang yang tidak subur adalah seorang yang berumah tangga menikah dalam satu rumah tidak berhasil hamil yang disebut infertil ya karena gangguan anovulasi, tidak bertelur, telurnya tadi yang dibawa Allah, yang sudah diberikan Allah kecil-kecil tidak mampu besar karena otaknya tidak memberikan suatu hormon yang disebut follicle stimulating hormone karena otaknya stres. Stres kerjaan, stres depresi, stres gangguan haid. Ya harusnya gangguan haid cari tahu apa yang terjadi di badanku, bukan stres bingung gitu ya. Yang kedua adalah tubuhnya menyumbat karena kebersihan dirinya tidak dijaga. Maaf, keputihan berlama-lama tidak mencari tahu, akhirnya kumannya manjat, masuk ke dalam rahim, masuk ke dalam tuba, tubanya lengket dan mampet, spermanya nggak bisa menemui sang pujaan hati. Kemudian penyakit autoimun, ada yang menderita penyakit antibodi anti sperma. Karena begitu banyak sampah dalam tubuh seorang wanita, sperma suami yang harusnya bisa membuahi dianggap benda asing, tubuh lendir vagina membunuh sperma suaminya sehingga gagal membuahi. Dan faktor infertas pria setengahnya juga berperan ketika sperma sang ayah jumlahnya kurang, geraknya lambat, dan bentuknya tidak normal. Jadi ini harus dicari tahu. Sehingga kebayang kalau sperma masuk ininya keputihan, bau, kuman jamur. Gimana pun kita kalau masuk rumah ada sarang laba-laba, rumahnya serem, nggak mau masuk. Sama sperma juga begitu, kalau sang istri kemaluannya penuh dengan infeksi, keputihan yang tidak tuntas, bagaimana mau membuahi? Makanya jagalah kebersihan dengan setiap istinja, mengganti pakaian dalam, ya baru tidak langsung pakai panty liner, tidak memberikan sesuatu yang merubah pH vagina kita, ya. Karena itulah kita harus memastikan cervix kita tidak ada sesuatu yang menghalangi sperma,
kemudian tubanya tidak ada yang sumbat karena sperma harus masuk ke dalam tuba untuk membuahi telur di saluran tuba, bukan dalam rahim ya. Tidak ada obstruksi atau sumbatan, dan dinding rahim tadi gembur, empuk, tidak ada di sini endometriosis, tidak ada miom, tidak ada tumor, dan tidak ada kista yang membenam sel telur sehingga sel telur nggak bisa matang gitu ya. Itu yang harus disiapkan. Dan volume suami spermanya lebih dari 20 juta, totalnya 40 juta, dan harus bergerak 50% ke arah depan, tidak boleh mundur atau jalan di tempat, dan bentuk spermanya harus normal. Dan semua itu terjadi, Allah sudah titipkan sistem imun yang sempurna dalam organ reproduksi wanita kalau seorang wanita mempertahankan pH vagina 3,5 sampai 4,5. Ada yang disebut kuman-kuman baik yang menjaga si organ reproduksi wanita. Bakteri asam laktat, lactobacillus, bifidobacteria. Jadi kalau pernah tahu gitu ya, adanya pembasuh vagina, lihat, Bunda boleh nggak pembasuh vagina ini? Lihat pH-nya. 3,5 sampai 4,5, oke, lanjutkan. Kalau nggak ada, ya air biasa saja. Ya, jangan gunakan KB-KB hormonal, jangan gunakan panty-liner di bekap-bekap ini vagina dengan pembalut-pembalut nggak jelas, apalagi tampon atau vaginal cup. No, nggak boleh. Ya, karena akan merusak pH, dan kalau sudah pH-nya rusak, mereka mati si kuman baik, makanya terjadilah datangnya kuman jahat, patogen organisme yang membuat nanti kuman-kuman baiknya musnah, akhirnya kuman-kuman jahat dari anus, dari air cebokan, dari manapun dari luar tubuh, mendiami vagina, terjadilah keputihan. Kalau keputihan terjadi, apa yang terjadi? Ya, maaf, salah satu penyebab kanker serviks adalah bagaimana serviks ini selalu saja terinfeksi oleh kuman, sehingga dia rapuh, kemudian dimasukin virus, dan terjadilah kanker serviks. Gara-gara tadi tidak bisa menjaga kebersihan. Ya, salah istinjak, entah macam-macam aja gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kista ovarium, adanya gangguan hormon karena ketinggian lemak jahat tadi membangun hormon estrogen lebih dominan, akhirnya ovariumnya terendam sama air yang disebut kista ovarium. Kalau kemudian ada gangguan haidnya mundur ke belakang gara-gara kelebihan estrogen juga, karena itu haidnya nggak keluar, mundur ke ovarium. Akhirnya sel telurnya juga terendam sama lumpur haid. Bertahun-tahun akhirnya menjadi kista endometriosis yang kalau haid sampai jungkir-jungkir, muntah-muntah, kesakitan. Kenapa demikian? Karena itu akan menyebabkan terjadinya sulit hamil. Bayangkan tersumbat sama darah, gimana sperma mau masuk? Ya Allah, ini sarang apaan nih? Serem banget gitu ya. Akhirnya gagal. Nah, bisa nggak ini sembuh? Ya, nanti kita bahas. Kemudian PCOS, telurnya nggak bisa besar, normal, bantet-bantet begini, kecil-kecil. Ini karena apa? Obesitas. Ya, karena ketinggian lemak. Ada yang mulai gejala rambut rontok, jerawatan, kadar gulanya meningkat, hormon androgennya meningkat, rambutnya rontok, siklus haid jarang-jarang. Ini karena sel telurnya kecil-kecil tidak berhasil matang. Kenapa itu semua bisa terjadi? Tadi kalau keputihan, infeksi karena personal hygiene yang kurang bersih. Kalau gangguan hormon, karena apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dihirup, dan apa yang dibulur, salah semuanya. Karena ada zat-zat asing bukan dari sari peti tanah. Oke, ada sayur, buah, biji, semuanya, tapi oleh Pak Tani disemprot pestisida. Kita tidak sadar adanya racun toksik logam berat yang memapar sayur, buah yang tidak dicuci bersih-bersih. Ya, jadi akhirnya kita terpapar environmental xenobiotik. Xeno artinya asing, biotik dalam makhluk hidup, benda-benda asing makhluk hidup dari lingkungan tadi racun-racun, kemudian makanan yang tadi cepat saji yang banyak mengawet, pewarna, segala macam, selalu minum obat yang nggak jelas, menggunakan kosmetik berbahaya, dan inilah salah satunya adalah penciuman kita dari asap-asap polutan pabrik yang nggak bisa dihindari, dan makanan-makanan cepat saji seperti ini yang pasti provider makanannya memberikan tambahan zat-zat yang aneh-aneh, food aditif di sini. Ya, jadi ada imidat, ada sweetener misalnya aspartam, ada wadahnya plastik, minumnya pakai botol plastik, piring plastik, melamin gitu ya. Belum lagi kalau sampai suaminya merokok, kita kena asap rokok gitu kan, makannya selalu makanan instan seperti ini unsur saripati tanahnya sudah nggak ada. Nah, jadi mau pilih yang mana? Ya, mau makan seperti ini, inilah penyebab gangguan hormon. Karena tubuh kita berontak gitu loh, demonstrasi. Sebuah pabrik mempekerjakan karyawan, nggak dikasih gaji, nggak dikasih tunjangan, pasti dia berbondong-bondong demo di depan pabrik.
Jadi kalau ada benjol, kista, ada tumor gitu ya, itu sel tubuh sendiri. Mereka protes, "Hai yang mempunyai badan, aku tak butuh ini. Aku butuh kata Allah, sulalatun mintin, mana saripati tanah yang masuk ke dalam mulutmu. Semua yang kau masukkan, semuanya makanan yang mampir di pabrik dan dapur orang." Akhirnya seperti inilah, semua yang pewarna, perasa, pemanis, pelembut, pengenyal, pengawet, pengembang, pemutih, pestisida, genetik GMO yang nggak ada bijinya, ya minuman kaleng, makanan gorengan yang dibakar, gula, sirup. Allah ya Rabbi. Jadi makanlah yang dibutuhkan oleh sel, itu sulalatun mintin. Jangan mengikuti hawa nafsu lidah yang cuma 5 cm, tapi sekujur badan protes. Jauhi kosmetik yang banyak mengandung zat berbahaya, BHA, BHT, eugenol, formaldehid, nitrosamin, dan ini paraben, hidrokuinan, petalat, tetrionalamin, ya. Itulah Islam menyediakan solusi. Buka Quran, yang jangan sampai kita lepas dari Quran dan Sunnah agar kita tidak tersesat, kata Rasulullah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minun. Jadi Allah turunkan Quran sebagai syifa, pengobat. Ada apa dengan Quran? Kalau kita sedang ada sakit, jadikanlah wasta'inu bis sabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita. Sabar, kemudian kita ingat Allah, kemudian contohlah Rasulullah uswatun hasanah kita. Apa yang dimakan Rasulullah? Pagi-pagi Rasulullah makan kurma, makan semangka, makan buah terus, minum madu, minum air putih. Contoh saja, bukan berarti Rasulullah bilang harus kalau makan nasi goreng, makan lontong, makan nasi uduk. Enggak, makan korma, kata Rasulullah, 7 butir ajwa. Sudahkah kita menuruti itu? Belum tentu. Rasulullah gemar minum zaitun, makan minum minyak zaitun. Rasulullah juga suka abatus sauda. Ya, jadi itu kembali kepada Rasulullah tidurnya benar malam hari setelah Isya tidur, sepertiga malamnya bangun. Bukan clubbing malam hari nongkrong, clubbing ke diskotik dan lain-lain. Terus subuhnya kesiangan, bangunnya pas duha. Enggak. Masya Allah. Jadi karena itulah kita disuruh Rasulullah bagaimanapun, kalaupun kita sakit saat ini, kesembuhan dari 3 hal, bagaimana kita mengenal hijama, berbekam, ya, ini kurang lebih hari Kamis yang lalu adalah Ayamul Bid, hari ke-15, hari ini adalah ke-17, saatnya waktu terbaik untuk berbekam. Kemudian hari ke-19 dan 21, ini caranya Rasulullah untuk menjamin kesembuhan. Karena jangan sampai sel tubuh kita yang harusnya mati setiap hari 50-70 miliar sehari, kita banyak merusak dia, sehingga sel yang rusak lebih banyak, sehingga kita mengalami penyakit-penyakit tersebut. Bagaimana cara menghabiskan sel yang sudah terlanjur banyak yang rusak? Apakah kista, apakah PCOS? Adalah dengan berpuasa. Syaumu junnah, siamu junnah, perisai, penghalang kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menahan hawa nafsu, makan kita yang salah, dan juga menghindari kita dari kemudaratan yang menyeret kita ke dalam api neraka. Berpuasalah kita untuk menyiapkan kita nanti ingin hamil, ingin menikah, menyiapkan generasi baik agar sel telur kita, sel sperma kita baik. Barangkali ada yang salah sama sel telur kita, barangkali ada yang kurang sehat sama sel sperma kita, spermanya malas bergerak, spermanya bentuknya kurang baik, jumlahnya kurang, berpuasa. Kemudian carilah madu, karena Rasulullah berpesan bahwa Allah berfirman dari perut lebah itu keluarnya cairannya dengan berbagai warna. Dalam Quran ya surat An-Nahl terdapat kesembuhan. Dekati madu, madu asli bukan madu palsu tentunya ya. Kemudian minumnya madu 3 kali 1 sendok makan setiap pagi ya, tiap bulan. Kemudian makan kurma setiap hari, pagi hari. Kemudian minum zaitun. Nah, kemudian kata Allah, makanlah yang halal, perhatikan rezeki yang halal, yang toyib, ya, halalan toyiban, ya, dari apa yang terdapat di bumi. Jadi diet apapun, mau diet apa, saya mau diet Quran, Al-Baqarah 168. Apa? Perintah Allah, makan yang halal, toyib, dan berasal dari bumi. Sulalatun mintin. Aku akan minimalisir, ya Allah, makanan yang berasal dari pabrik, dari toko, dari restoran. Kalaupun sekali-sekali, barangkali untuk silaturahmi, bolehlah sekali seminggu. Ya, jadi dari 7 hari 1 kali aja boleh nyampah. Seninnya ya Allah, aku mau mengeluarkan sampahku dengan berpuasa lagi. Masya Allah gitu. Ya Allah, aku akan mendekatkan diriku kepada apa yang Rasulullah sukai. Aku akan kenal selalu rutin kurma. Aku akan makan makanan yang orisinil yang Rasulullah suka. Kalau aku akan minum minyak zaitun, makan semangka, bahkan makan timun kesukaan Ibunda Aisyah, timun dicampur kurma. Rasulullah suka makan semangka dicampur kurma. Masya Allah. Itulah yang perlu kita makan. Sulalatun mintin, itu saripati tanah, karena sebuah bulir padi pun akan mengandung unsur saripati tanah.
karena tubuh kita ini mengandung unsur-unsur hara tanah. Masya Allah, bagaimana kita sebagai khalifah hidup tidak boleh jauh dari unsur-unsur kealamiahan, karena coba bayangkan jasad yang fata morgana ini. Kulit kita ini dijamin Allah seimbang, tidak tumbuh seperti akar pohon yang terus besar. Jadi setiap 21 hari sekali kulit ini akan luruh, ya, masuk ke selokan air kamar mandi, masuk ke selokan, masuk ke tanah, tumbuh pohon pisang, terus disedot sama pisang jadi pisang, pisangnya dimakan lagi, begitu terus sirkulasinya. Terus tiba-tiba kita kulitnya rontok, terus kita makannya pisang goreng. Kebutuhan sel tadi yang tadi mati untuk tumbuh, ya Allah, aku butuhnya tadi pisang, bukan pisang goreng gitu. Akhirnya terjadilah pertumbuhan sel yang tidak seimbang, atau tumbuhlah sel yang kurang baik. Satu kulit saja. Sel kulit tiap 3 minggu, sel telur tiap 2 hari sekali, sel sperma tiap 3 minggu sekali, sel tulang tiap 6 bulan, tiap 60 hari, sel darah tiap 12 minggu sekali, sel syaraf tiap setahun sekali. Semua berganti. Berganti masuk ke tanah dan bahan baku dari tanah yang harus kita masukkan. Begitu konsepnya keseimbangan. Ya. Alzi kata Allah dalam Quran surat Al-Infitar ayat 7, Allah menciptakan tubuh kita seimbang. Konsep inilah yang membuat kita harus makan dari saripati tanah. Karena kita akan masuk ke tanah ketika nanti wafat, sebagaimana bahan baku kita, yaitu tanah. Baik, ini tambahan dari Bunda. Kalau ingin promil nanti Bunda share kepada panitia. Pertama, doa tadi. Kedua, berbekam. Ketiga, bagaimana nutrisi jasadiahnya, makanan natural alami. Ketiga, tidak meninggalkan ikhtiar juga ke dokter untuk mengkonsultasikan yang tadi, ya, spermanya, tubanya, ya, keputihannya, bagaimana, apakah ada PCOS, apakah ada kista, bagaimana nafsu makan tidak terkontrol terhadap junk food, jangan menggunakan hormonal, periksa laboratorium, gitu ya. Kelima, perlu mengetahui bahwa kalau ada tidak seburan, kita sedih bersedekah. Karena obatilah sakit dengan bersedekah. Yang keenam, banyaklah istighfar. Karena dalam Quran surat Nuh, ya, Allah Maha Pengampun, Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menciptakan kebun-kebun dan sungai. Dengan kita beristighfarlah kepada Rabb-mu, kata Allah, agar nanti Allah mengirimkan hujan yang lebat, memperbanyak anak-anak dan harta. Masya Allah, gitu ya. Karena ada satu Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama senior di zaman tabi'in, karena ada seorang sahabat yang lama tidak punya anak, datang kepada syekh tersebut. Syekh tersebut Imam Hasan Al-Basri menyuruh untuk banyak istighfar dan mohon ampun, sehingga nanti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi jangan katakan kalau sekarang belum punya anak, misalnya menikah sudah lama, sabar ada batasnya. Tidak ada sabar yang berbatas, karena sesungguhnya sabar itu diganjar oleh Allah, pahala tidak berbatas, sehingga sabar harus tanpa batas. Ya, karena kalaupun saat ini belum dikasih amanah, misalnya menikah sudah lama, ingatlah, bagaimanapun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Barangkali kita belum punya keturunan, banyak kehilafan yang kita lakukan selama ini, sehingga kita harus kembali kepada jalan tuntunan yang lurus dari mulai niat untuk melahirkan generasi terbaik. Sehingga marilah sering berdoa dan kawallah apa yang kita makan, apa yang kita pakai haruslah halal. Karena kita berdoa ala Nabi tadi, bagaimana Nabi Zakaria, keluarga Imran, Ibunda Hana, berdoanya sampai khusyuk, tapi kita makan dari harta yang haram. Kita pakai baju dari baju yang haram. Bagaimana doamu dikabulkan? Na'udzubillah kalau kita masih terpaut dengan dosa-dosa dan keharaman. Marilah semangat untuk menjadi madrasatul ula, karena ibu adalah sekolah utama bagi anak-anak kita. Maka kalau kita sudah baik, punya ilmu, insya Allah